Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Guru minta tolong busnya dirapiin dulu ya. Dan sampah-sampahnya dimasukkan ke dalam karung. Jalan-jalan ke kota Mekah. Yang menjawab salam saya doakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak absen dulu ya. Walid, di absen. Kawan, Humaira, Faiko, Nadifa, Ita, Iza, Putri, Cumai, Bapak siapa? Siapa? Oke, yang hadir berarti cuma Yusuf sama Mas Wari ya? Iya. Mana mereka? Oh iya. Sebelum pembelajaran dimulai, minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelum kita pembelajaran hari ini, mari kita berdoa termasuk dalam sidang doa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar apa teman-teman? Anak-anak? Sejarah dulu. Sejarah Islam, sejarah Melayu. Kenapa kita harus belajar sejarah? Untuk mengangkat masa depan. Benar, betul. Kita tidak boleh melupakan sejarah karena dengan sejarah menjadi pembelajaran kita untuk melangkah ke masa depan. Katanya harus fokus, nggak boleh. Ini pembelajaran. Siapa tuh? Ini ada pantun. Membeli kain di toko Fajar. Berwarna merah bercampur ungu. Dari dinasti Umayyah kita belajar banyak hikmah yang bisa kita tahu. Dari pantun ini kita bisa belajar apa? Apa yang bisa dipetik dari pantun ini? Kita akan belajar dinasti Umayyah. Benar. Oke. Belum ada apa-apanya di Indonesia. Ya sebenarnya sama kelihatannya. Oh iya. Dari sejarah dinasti Umayyah kita bisa belajar. Di situ kita bisa memetik, kita bisa mengambil banyak hikmah untuk pembelajaran kita untuk melangkah di masa depan. Kita belajar sejarah Khalifah dinasti Bani Umayyah. Langsung saja. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 3 kelompok, jadi ada 2 kelompok yang berada di belakang 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan satu perwakilan maju ke depan. Jadi motor. Siapa yang duluan? Mari memilih ini. Kelompok 1 mendapat topik apa? Ya, berapa? Kelompok 1 mendapat topik apa? Faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Oke, silakan. Ini materinya. Tulis di kertas itu ya, Bu. Tulis di situ ya. Kelompok 2. Materi apa? Sejarah. Oke, thank you. Baik, semua kelompok sudah mendapatkan bagian materi masing-masing. Semua kelompok wajib untuk mempelajari materi yang sudah didapatkan. Jadi nanti setiap kelompok memilih siapa salah satu perwakilan untuk menjelaskan materi tersebut ke kelompok yang lain dan sebaliknya. Paham semuanya? Ya. Nanti begitu. Satu anak betul. Paham semuanya? Paham. Ibu beri waktu 2 menit.
Jangan ketua lagi ya ini. Soalnya kan dia. Sudah? Kelompok 1 perwakilannya siapa? Salas. Baik, Mas Fawas. Nanti berarti kelompok 1 menjelaskan ke kelompok 2, kelompok 2 menjelaskan ke kelompok 3, kelompok 3 menjelaskan ke kelompok 1. Cara bergantian. Silakan. Kelompok 2 siapa? Faik. Faik. Aku udah ngambil. Ngambil doang. Ya udah, Faik ya. Ya. Kelompok 3 siapa? Pak Firman. Baik. Silakan masing-masing perwakilan. Baik. Baik. Kasih aja. Ya, situ. Iya. Dulu ya. Baik, terkait kelompok yang menggunakan semuanya itu ada 5. Yaitu pertama ada perang saudara antara orang Madura sama Libyanya. Ini bukan orang Madura, itu beda. Kemudian 2, karena ada kesenjangan sosial antara orang Arab asli dengan orang Mawali pendatang baru. Dan yang ketiga ada konflik politik dengan orang-orang Syiah Khawarij dan Ahmadiyah. 4 itu kan ada temannya saya ya orang-orang di cuma itu lemah karena banyak mewah-mewahan. Kemudian 5 semuanya ini karena kekuatan baru yang tadi dipelopori oleh orang Ahmad Abdul Talib. Terima kasih. Jadi kesimpulannya Kita pemerintahan menerimanya. Ini kedepannya tetapnya dua itu namanya Azam sama dan kota itu fungsinya mencatat semua peraturan pemerintahan memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di provinsi. Kekuasaan yang digunakan pada wilayah ini adalah monarki inisiatif pemimpinan secara turun menurun. juga menjelaskan baik dong. Makasih. Berarti siapa akan diajak Bu? Semuanya sudah mendapatkan, sudah mendengarkan, memahami materi dari kelompok yang lain. Ibu mau mengetes nih dari masing-masing kelompok tadi. Mau mengetes dari masing-masing kelompok apa saja materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Dari kelompok 1, Mas Walid. Bagaimana materi dari sistem pemerintahan Bani Umayyah? Singkat saja. Pemerintahnya itu monarki dan iya. Apa itu? Ya. Yang dimaksud itu apa? Sumber pemerintahannya itu turun temurun. Apa benar? Oke, benar. Selanjutnya ke kelompok 2. Tadi namanya apa?
Sejarah. Apa saja? Perwakilan ya siapa? Ayo. Warga. Ya, wadah. Jelaskan bagaimana apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran dinasti dari Umayyah. Jadi dinasti dari Umayyah itu orang-orangnya itu suka berubah-ubah. Jadi kayak imannya kurang. Terus habis itu sempat juga terjadi pertentangan keras antara kelompok suku Arab Irak yang disebut Mudariyah dan juga suku Arab Selatan yang disebut Suriah. Di situ ketidakpuasan dan juga Islam dan Arab mereka itu merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapat sebutan Mawali. Terus lemahnya pemerintahan dinasti Umayyah disebabkan oleh sikap hidup mewah yang tadi. Sama penyebab langsung terdirinya kekuasaan dinasti dari Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Bagaimana nomor 1? Apakah sesuai materinya? Oke. Alhamdulillah. Selanjutnya kelompok 3, Mbak Usfi. Bagaimana sejarah berdirinya dinasti Umayyah? Nama Umayyah itu diambil dari nama salah satu kalangan tokoh bernama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Nah, pada saat itu Bani Umayyah baru masuk Islam pada saat Fatu Mekah. Nah, pada saat itu terjadi pertikaian politik yang terjadi di kalangan umat Islam dan yaitu itu terbunuhnya Ali. Nah, setelah Ali terbunuh, umat Islam itu mengangkat Hasan namanya Ali sebagai khalifah. Lalu di sisi lain Muawiyah juga mengangkat dirinya diangkat sebagai khalifah juga. Namun bagaimana kelompok 2? Apakah materinya sudah sesuai? Sesuai. Dari semua materi ini tadi siapa yang kira-kira bisa untuk merefleksikannya? Gak apa-apa ya semuanya, singkat aja. Ya, aku maju ke depan ya. Ini pula Anda. Ya, silakan. Masih dalam. Ya. Wah, kami itu orang Oke, dari materi pertama dari Bapak Ibu tadi kita dijelaskan tentang filman tentang sistem pemerintahan Bani Umayyah, yaitu secara monarki, secara turun-temurun diwariskan dari ayah ke anak seterusnya. Kemudian sejarah berdirinya ini diawali dari konflik perang sipil antara Khalifah Ali dan juga punya Umayyah. Singkat cerita terjadinya suatu perjanjian antara dua kubu, tapi singkat cerita lagi dikuasai oleh Bani Umayyah. Kemudian faktor-faktor kemunduran Bani Umayyah ada banyak faktor, tapi secara garis besarnya faktor utama adalah kemunduran sumber daya manusia itu sendiri. Karena apabila zaman berat akan menghasilkan manusia yang kuat, tapi manusia yang kuat akan lalai dengan zamannya sehingga lemah, sehingga mundur. Itu. Dapat hadiah. Mau. Hadiah dapat apa? Aku super. Candy. Bulan guys. Ada. Jangan ada usaha. Terima kasih. Ada lagi Bu? Ada. Tadi itu ada pertanyaan sedikit-sedikit ya. Oke, siap. Ya, semangat Bu. Ya, semangat. Oke, ayo. Jadi ini disingkat ya, bagaimana sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ibu buat poin satu persatu biar mudah. Gimana? Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abu Syam yang mana dinasti Bani Umayyah turun ke Islam setelah Fatu Mekah atau pengaturan Ka'bah.
Kemudian terjadi konflik pada tahun 660 Masehi, yang mana puncaknya konflik ini dengan berdirinya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah berdirinya Khalifah Ali, umat Islam di Iran mengangkat Al-Hasan putra Ali sebagai khalifah yang sah. Karena kekuatan Muawiyah yang semakin besar, Al-Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal sebagai resmi dinasti Umayyah. Nah, Habib Muawiyah berkembang sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, di mana ia diangkat menjadi pemimpin di Suriah. Setelah menjadi gubernur di Suriah, Muawiyah aktif memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga perbatasan Bizantium. Sejak menjabat sebagai gubernur, Muawiyah berambisi menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Salah satu pencapaian penting selama kekuasaan Muawiyah adalah penaklukan wilayah Abu. Nah, ini adalah daftar pemimpin khalifah dan Umayyah. Nanti ini jadi Khalid. Iya, Khalid ini. Satu dua. nanti ini jadi tugas terakhir. Udah. Ini Ibu ada pertanyaan yang ditampilkan, tapi kalian dengerin ya. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Oke. Ya. Yang jadi observer juga bisa ikutan. Itu namanya gratifikasi. Soalnya mudah kok. Iya, Bu. Siap. Gimana kita baik aku Dengerin. Soal pertama. Bu. Oh iya. Berasal dari nama apakah dinasti Umayyah? Ini dulu. Berasal dari seorang tokoh yang bernama Umayyah bin Khalid Ad-Dani. Betul. Nanti aja ya. Masih ada 3 soal. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah belum. Kalau saya belum selesai ngomong, terus kamu blacklist ya. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan beberapa departemen. Departemen yang pertama namanya Angkatan laut. silakan bagi saya. Yang mencatat peraturan kode. Benar sekali. Sisa 2 pertanyaan lagi. Sebutan suku Arab Utara. Soalnya belum selesai ya? Belum. Sebutan nama suku Arab Utara yang melakukan pertentangan pada saat dinastinya. Saya sudah 20. Siapa? Silakan Mas Fawas. Suara utara kan? Ya, Itu Mutaria dari Irak. benar sekali. Soalnya. Soal yang terakhir. Enak ini. Sebutan sistem pemerintahan secara belum. Sebutan sistem pemerintahan
dan Itu tulisannya. Loh, salah Bu. ada dannya ya. MONARKI. Emang kita nggak ada kemana Bu? Emang kita nggak ada kemana dari Bu? Udah dapat banyak. Tuh lihat permenmu. Iya sih tuh. Oke, benar. Silakan tadi yang nggak bisa menjawab untuk Sudah siap-siap. silakan yang tadi bisa menjawab untuk Ayo, Ini Bu, atasnya ini Bu. banyak ya dan Nah ini kasih tahu. Tuh, Oh, baru itu. ini kita komunikasi. untuk Mas Oh, Yes. Terima kasih. Pak itu kebagian Pak. Enggak buka. Ada banget. Semoga bisa mengenyangkan. Betul, betul, Ayo betul. foto dulu. Nah, tolong ya. Sebenarnya ingin. Kelas tenang nggak? Ini waktunya sudah habis, tapi 2000 mau maju masih ada gitu loh. Ya, ini bukan ya. Terima kasih. Mbak, Akhirnya join. Sini gua gitu. Saya nanti sumbernya. anak-anak, untuk tugas duduk dulu. Untuk tugas di depan, kalian membuat mind mapping tentang sejarah penghitungan rumah ya. Nanti kalian sesuai dengan ini pembagian. Jadi kelompok 1 berapa? 5 top 5 poin B, kelompok 2 5 poin B, kelompok 3 4 poin B. Baik, itu saja ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupakan sejarah. Karena dengan sejarah bisa jadi pembelajaran kita untuk melangkah Ke masa depan. Cakep. ada pantun. Cakep. Belum. Jalan-jalan. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bisa